Sudah siap Alkitabnya? Tim musik siap. Jangan lupa persembahannya. Yuk kita mulai. Pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kita akan mulai IHMPA. Sebelumnya kita akan nyanyi Aku Istimewa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan ber-IHMPA. Berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan pujikan pujian yang kedua. Aku gereja, kau juga gereja. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Kita siapkan Alkitab kita, buka Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Yuk adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Di Pintumu Ku Datang.
di pintumu. Ku datang dengan mengetok-tok, jika kau mendekat, jika kau mendekat dan membuka pintumu, ku masukkan. Silakan duduk adik-adik. Kita akan masuk dalam firman. Adik-adik, siapa yang sudah kangen banget dengerin firman Tuhan? Siapa? Kak Tessa? Kangen? Kak Ferdi? Kangen dong. Kangen. Kak Victor kangen gak? Kak Teren? Kangen dong. Kita kangen banget dengan firman Tuhan adik-adik. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan hati kita. Kita akan pujikan, muliakanlah Allah Bapa. Udah siap mendengarkan firman adik-adik? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami, berkati kami, supaya kami siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di hari Minggu ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabarnya semua? Adik-adik, apakah sehat? Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan, kesehatan, juga kekuatan. Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus. Silahkan adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Di hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus. Dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 11 sampai dengan 14. Dengan tema karya Allah Tritunggal. Temanya adalah karya Allah Tritunggal. Adik-adik, mari kita lihat video berikut ini. Dengan sukacita aku menyembah dan kata-kata berlipat. Adriano Pelpesi, aku bangkitkan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kemuliaan.
Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik melihat video yang tadi, kira-kira menurut adik-adik itu adalah video apa ya? Ya, benar sekali. Itu adalah video tentang pembaptisan, di mana orang tua, ayah dan ibu membawa anaknya ke gereja untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan pada saat pembaptisan tersebut, ibu pendeta ataupun bapak pendeta mengucapkan kata-kata demikian. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adik-adik dibaptis dalam nama Bapa. Siapa Bapa itu? Bapa artinya adalah Allah yang menciptakan seisi dunia ini, yang menciptakan matahari, bulan, bintang, pohon, binatang, tumbuhan, maupun manusia. Adalah Allah yang menciptakan, Allah Bapa yang menciptakan semuanya. Kemudian dibaptis dalam nama Putra, artinya adalah Yesus Kristus yang lahir dan kemudian mati di atas kayu salib, dan kemudian tidak hanya mati, tetapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dengan tujuan untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Yang ketiga adalah dibaptis dalam nama Roh Kudus, yang artinya adik-adik diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini muncul dalam rupa burung merpati ataupun lidah-lidah api. Nah, adik-adik, dalam Alkitab kita bisa membacanya bahwa Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, tampaklah burung merpati yang merupakan wujud dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, selain itu, ada lagi di Alkitab diceritakan bahwa ada sida-sida dari Ethiopia yang dibaptis. Selain itu, ada lagi. Kalau ini adalah Paulus. Paulus, kalau adik-adik masih ingat cerita beberapa minggu lalu, Paulus ini yang disebut Saulus, yang bertobat ketika dia melihat ada cahaya yang sangat terang sehingga membutakan matanya. Dari situ akhirnya Paulus bertobat dan dibaptis. Nah, adik-adik, bentuk Roh Kudus yang lain yang muncul pada hari Pentakosta yang kita peringati beberapa minggu lalu, yaitu dengan turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api kepada jemaatnya. Adik-adik, setelah orang menerima Roh Kudus atau dibaptis, maka dia akan mempunyai kekuatan dan keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Kak Evi mau menanyakan, siapa yang sudah dibaptis? Silahkan angkat tangannya. Siapa yang sudah dibaptis? Baik, ada yang sudah dibaptis, ada yang belum dibaptis. Bagi adik-adik yang belum dibaptis, bisa meminta orang tuanya untuk dibaptis. Kalau Kak Evi, dibaptisnya pada umur 9 bulan. Kalau adik-adik, ada yang berbeda-beda ya. Ada yang masih bayi, ada yang sudah besar, sudah TK, baru dibaptis. Nah, adik-adik, ketika dibaptis, kita menerima Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga kita menjadi seperti apa tadi? Kita punya kekuatan dan keberanian. Untuk apa?
Adik-adik, bagi kita yang sudah dibaptis, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Kekuatan untuk menjaga ciptaan Tuhan. Dengan cara kita tidak merusak tanaman ataupun mengganggu hewan-hewan yang lainnya. Kita juga mampu menjaga tubuh kita. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, kita dapat menjaga tubuh kita dengan baik. Dengan cara menjaga dan merawat tubuh kita. Salah satunya adalah dengan makan makanan yang bergizi. Sayur, buah, minum susu, makan daging, telur, dan lain sebagainya. Itu akan memberikan kekuatan bagi tubuh kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, di zaman sekarang ini di mana kita sedang menghadapi virus corona atau COVID-19, nah, kita perlu menjaga tubuh kita sebagai ciptaan Tuhan. Dengan cara apa, adik-adik? Kita dapat mencuci tangan dengan benar. Siapa sekarang yang suka mencuci tangan? Pinter sekali. Iya, kita harus lebih sering mencuci tangan karena banyak virus di mana-mana, sehingga kita harus sering membersihkan tangan kita supaya virus tidak menempel di tangan kita. Atau yang lainnya, kita dapat menggunakan masker pada saat kita keluar rumah, sehingga virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan dalam IHMPA. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Bye! Tuhan Yesus memberkati. Gimana firmannya adik-adik? Luar biasa kan? Setelah mendengarkan firman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini supaya dapat menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami saya berdoa, haleluya, amin. Nah, sudah mendengarkan firman, sudah berdoa, kita akan merespon firman tadi dengan pujian, bersyukur kepada Tuhan. Siap ya adik-adik? Siap? Oke. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, silakan duduk. Duduk yang enak karena apa? Kita mau berdoa syafaat. Kak Tessa, yuk kita berdoa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami. Tuhan berkati mereka, jaga pelihara mereka, jaga kesehatan mereka. Tuhan, tak lupa kami ingin berdoa untuk gereja kami dan terkhusus kota Surabaya. Berkati kota kami Tuhan, jauhkanlah dari segala mara penyakit yang ingin mengganggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gimana? Sudah siap belum persembahannya? Jangan lupa uangnya dimasukkan ke dalam amplop. Adik-adik masih ingat gak amplop yang biasa kalian cari di IHMPA? Kak, ini mana amplopku? Ini adik-adik, kita akan kasih persembahan. Jangan lupa persembahannya nanti dititipkan mama ya, untuk mama kasih ke gereja. Yuk kita akan pujikan, beri padanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, dan kami dapat mempersembahkan persembahan ini kepadamu. Tuhan, segalanya berasal dari ibadahmu. Terimalah persembahan ini, berkati dan bisa berguna bagi sesama dan juga bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kak Tessa, berarti kita sudah gak ketemu lagi dong? Enggak. Minggu depan kita masih ketemu lagi adik-adik. Minggu depan tetap ya, hari Minggu pagi kita IHMPA. Kita akan pujikan pujian penutup, sertai kami Tuhan. Kami boleh beribadah hari Minggu pagi ini. Tuhan berkati kami dalam kehidupan sehari-hari. Penyertaan-Mu sungguh sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wajahmu selamanya berada dekatmu. Inilah rinduku, selalu berada dekat.